Pemirsa, setelah 11 bulan bekerja, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Kabinet Merah Putih. Terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh serta demonstrasi akhir Agustus lalu menjadi momentum reshuffle Kabinet. Apa bedanya reshuffle Kabinet pertama Prabowo dengan Jokowi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Prabowo merombak jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Perubahan susunan Kabinet Merah Putih disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi. 5 kementerian tersebut, yakni Menteri Keuangan kini dijabat Ekonom Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya, Ferry Juliantono kini menjabat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diisi oleh Mukhtaruddin menggantikan Abdul Qadir Karding. Presiden juga melantik Irfan Yusuf bersama Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Mensesnek Prasetyo mengungkap reshuffle terhadap Budi Gunawan dan beberapa menteri lainnya atas dasar evaluasi yang dilakukan langsung oleh Presiden serta mempertimbangkan masukan. Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Pak? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Berarti Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti bukan mundur ya Mas? Untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Presiden Prabowo belum menunjuk secara definitif. Kepala negara memilih pejabat sementara atau ad interim. Informasi sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin disebut merangkap sebagai Menko Polkam. Menko Polkam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya Mas? Emang kenapa Mas Menko Polkam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu karena kemarin kericuhan kemarin Mas. Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Salah satu pergantian menteri yang menarik perhatian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Popularitas Sri Mulyani anjlok belakangan ini karena kebijakannya terkait pajak yang memicu kemarahan publik. Buntutnya adalah terjadinya penjarahan rumahnya di kawasan Bintaro Jaya pada akhir Agustus lalu. Sementara itu, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Purbaya merupakan lulusan ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah reality yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya di sini bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua sini. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai sosok Purbaya masih harus membuktikan dirinya mampu mengemban tugas sebagai pengganti Sri Mulyani.
Karena terus terang dari nama-nama yang dilantik oleh Pak Prabowo, sepertinya pasar belum sepenuhnya menerima Pak Purbaya. Dan itu terlihat dari turunnya indeks saham kita cukup jauh, terutama di sektor bank himbara, ya itu cukup besar ya dropnya. Kemudian juga rupiah juga cukup terpukul. Bahkan beberapa analis ekonomi membandingkan pada masa aksi-aksi masa beberapa waktu lalu, bahkan sampai berujung pada kekerasan, dropnya nggak sejauh ini. Bukan karena Bu Sri Mulyani lebih dipercaya oleh pasar, tapi mungkin Pak Purbaya perlu membuktikan kepada pasar dan dunia internasional bahwa pilihan terhadap beliau tepat. Jadi track record Pak Purbaya harus dinaikkan size-nya, profilnya, karena ini isu yang sangat kunci. Ya, kita tahu Pak Prabowo punya banyak agenda populis yang cukup menyita anggaran, dan kalau misalnya profil pengganti Bu Sri Mulyani dianggap pasar tidak cukup meyakinkan terhadap disiplin fiskal, itu bisa bahaya buat pemerintah, buat bangsa ini. Jadi saya pengen kasih benefit of the doubt buat Pak Purbaya, saya kenal baik beliau, semoga beliau bisa menjawab keraguan pasar dengan terobosan-terobosan yang meyakinkan. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding belakangan dikaitkan dengan keterlibatan dalam foto viral Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar. Sedangkan nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam kasus judi online sebelum akhirnya diganti oleh Ferry Juliantono. Reshuffle kabinet dilakukan Presiden Prabowo untuk kali pertama ini sebulan lebih lama dari yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jika reshuffle pertama era Jokowi dilakukan pada bulan Agustus 2014, maka reshuffle pertama era Prabowo dilakukan pada September 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.